Tayyib. Fi hada al-masa saufa nadrusu anit ta'lim. Insyaallah isma'u jayidan wa ista'iddu jayidan. Jadi teman-teman, insyaallah gini di pertemuan yang terakhir. Insyaallah di pertemuan yang terakhir kita akan membahas secara lebih mendalam tentang nasib-nasib manusia ketika nanti dia menjalani alam akhirat. Siapkan alat tulisnya dan duduk yang rapi, insyaallah akan kita sampaikan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu marilah kita berdoa supaya ilmunya bermanfaat. Mari bersama-sama membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa Baik, sekarang semuanya silahkan buka audio dan baca dari apa yang kakak berikan di grup, yaitu membaca surat Al-A'la. Tafadhol dibuka audionya semuanya dan kakak berikan waktu untuk semuanya membaca. Siap ya? Wahid, Ifan, Talata. A'udhu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim. Lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tayyib, masyaallah, barakallahu fiik. Ya, insyaallah hari ini kita akan bersama-sama menyimak tentang akhir dari manusia yang nantinya kalian akan menjalani masa-masa itu, termasuk juga kakak ya. Jadi marilah kita memaksimalkan pelajaran kita kali ini, dan semoga Allah mudahkan kita bisa lebih maksimal. Baik, kakak akan share terlebih dahulu. Ini sama ini. Ini kan teman itu bakal besok, ini teman yang bakal ikut besok main. Ya udah coy, kamu ngapain lagi? Surga dan neraka. Ini kak, tutup. Terlihat teman-teman? Lihat. Apa? Lihat.
Oke, sebelum kakak mulai, kakak ingin tanya dulu. Jika kakak bertanya sama kalian, rumah terakhir kalian, jawabannya mana? Rumah Surga. saat ini. Surga Saat di dunia. ada. Saat di dunia, ketika kakak tanya, di mana rumah kalian, berarti jawabnya apa? Surga. Di rumah. Ya. Rumah kalian di mana? Di atas muka bumi. Ya. Tempat paling nyaman kalian saat ini di mana? Di kamar misalnya, Kak. Oh, kamar itu tempat yang paling enak buat rebahan, buat molor seharian. Ya. Tapi ternyata itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Bayangin adik-adik semuanya, surga itu tempat yang paling nikmat dibandingkan tempat kita saat ini. Ya, begitu juga dengan neraka. Nah, kalian merasa di rumah nih bosenin banget sih gitu. Gak enak banget, aku tersiksa. Wah, Masya Allah. Padahal masih ada yang lebih menyeramkan dibandingkan kondisi kalian saat ini, yaitu ngerinya neraka, adik-adik. Ya, maka untuk itu kita lihat bersama-sama apa saja sih yang harus kita pelajari, dan kita akan lihat kondisi orang-orang di neraka dan di surga. Sudah siap? Sudah. Ya. Oke. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya adalah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Jadi penciptaan Adam, ayah kita ya. Ayah kita siapa? Nabi Adam ya. Ayah kita Nabi Adam, adik-adik semuanya. Dan yang sebetul-sebetulnya ayah itu ya Nabi Adam, nenek moyang kita. Ya. Adam itu terbuat dari tanah, adik-adik. Dan asalkan kalian tahu, kenapa kok bisa jin itu termasuk disuruh beribadah? Ternyata jin ini merupakan bangsa, ya sama seperti manusia. Ada yang beribadah, ada yang syirik, ada yang suka bid'ah. Nah, Kak, yang suka goda-godain manusia itu jin apa? Yaitu jin yang musyrik, jin yang kafir. Mereka berani untuk menggoda manusia. Padahal, ketika mereka berani menunjukkan diri kepada manusia, mereka dalam kondisi yang lemah. Jadi kalau kamu ngeliat hantu, ya sebenarnya kamu lempar batu aja mereka lari gitu. Kamu tangkap aja mereka udah hilang gitu. Berarti kan mereka menunjukkan kelemahan mereka. Loh Kak, kok bisa ya ada cerita-cerita hantu misalnya kita takut terus kemudian jadi besar sekali? Ya itu merupakan ketakutan kita. Ketakutan kita membuat bangsa mereka semakin besar, merasa paling angkuh. Padahal kalau kita berani ya lempar batu atau lempar kayu, bismillah, mereka akan lari terbirit-birit ya. Contohnya siapa? Para sahabat terdahulu. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jalan di sebuah kota, setan lari terbirit-birit, ya kan? Dan Nyari menyembur apa? Setan itu merupakan sifat, adik-adik, bukan makhluk. Makanya di dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada setan dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, jangan sampai kita anak yang soleh dan soleha menjadi manusia dengan berakhlak syaitan. Sama seperti jin ya. Jadi nanti jin itu nanti juga akan masuk surga, juga ada yang masuk neraka. Loh, sekarang kakak tanya ke kalian, kalau iblis itu dari golongan apa sih? Ada yang tahu nggak? Iblis itu dari golongan malaikat atau manusia, adik-adik? Dari golongan jin. Dari golongan jin, betul. Tahu nggak kalian asal usul dari jin itu apa? Jadi jin itu, ini Ustadz melihat dari ilmu yang kakak pelajari, dan itu jadi gini. Allah sebelum menciptakan Adam itu sudah menciptakan bumi dan seisinya, ya. Dan bumi sudah dihuni oleh makhluk ciptaan Allah yang bernama Al-Hin wal Bin. Ya, bagi yang tahu udah tahu ya.
Bagi yang belum tahu nih, kakak tulis ya. Nih, al-hin wal bin. Nih. Jadi, mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari elemen adik-adik. Elemen api, elemen angin, elemen udara, air, seperti itu. Diciptakan dari itu, mereka itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Suka bertengkar, suka saling membunuh. Akhirnya, Allah menciptakan jin, menciptakan bangsa jin untuk memberantas mereka. Lalu diturunkan ke bumi dan dihabiskan semua. Jadi mereka nggak ada lagi di muka bumi. Setelah al-hin wal bin habis, kemudian bukannya berhenti, tapi malah bangsa jin yang berulah. Bangsa jin suka membuat kerusakan. Di muka bumi suka berantem, suka adu domba, suka ini segala macam. Pokoknya suka berantem. Yang akhirnya apa? Allah kemudian mengutus malaikat untuk turun ke bumi dan membinasakan semuanya, membinasakan bangsa jin. Ketika malaikat turun ke bumi, tahu nggak adik-adik? Jadi bangsa jin lari terbirit-birit. Mereka lari ke laut, ke hutan, ke gunung. Makanya singgasana jin itu ada di laut adik-adik. Makanya ada sahabat, kakak lupa namanya, sahabat yang dia itu pernah melakukan perjalanan menuju ke laut. Kemudian setelah kembali ditanya oleh Rasulullah. Lalu dia cerita, apa yang kamu lihat di laut? Saya melihat singgasana yang sangat besar, kata dia. Kata sahabat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya itu merupakan singgasananya jin atau kerajaan jin. Nah, sekarang kita nggak tahu laut yang mana yang jadi mana kerajaannya ya. Kita nggak pernah bisa tahu. Karena itu merupakan hal yang gaib. Ya. Yang pasti yang harus kita pahami bahwa bangsa jin itu punya rumah, punya tempat tinggal. Ya. Nah, setelah malaikat turun ke bumi, menangkap ingin membunuh, ingin memberantas semua bangsa jin, mereka lari. Tinggal satu yang tidak lari, yaitu bangsa jin yang bernama Azazil. Ada yang pernah tahu Azazil, ceritanya Azazil? Tahu. Jadi Azazil ini dia merupakan yang nantinya akan menjadi pemimpin dari bangsa jin. Ya, lalu dia diangkatlah, diambil ke atas ke surga oleh malaikat, dan saat itu Azazil ini merupakan masih bangsa jin yang masih kecil banget gitu. Dan yang kita ketahui jin itu umurnya sangat panjang. Nah, Azazil ini yang nantinya akan menjadi iblis atau raja jin, rajanya setan gitu ya, yang tugasnya menggoda manusia untuk berbuat syirik. Ya. Kenapa Azazil tadi dia itu kok tiba-tiba durhaka sama Allah? Padahal kalau kalian tahu Azazil ini adalah iblis yang sangat cerdas. Dan dia itu rajin beribadah. Tapi ketika itu Allah menguji Azazil dengan menciptakan Adam dan minta untuk bersujud sama Adam. Semuanya mau, bahkan malaikat mau. Padahal malaikat kedudukannya lebih tinggi ya, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, malaikat aja mau untuk bersujud kepada Nabi Adam, kecuali Azazil atau iblis tadi. Akhirnya Azazil tadi atau iblis tadi meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya dan meminta akan menggoda anak manusia sampai hari kiamat. Makanya ini adik-adik, kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Karena godaan terberat yang dihadapi oleh kaum muslimin, solihat yang ada di sini saat ini, itu merupakan godaan jin. Ya, godaan jin, godaan setan itu merupakan godaan yang paling menyeramkan ya. Jadi ada 5 tahapan kata Ustadz waktu itu. Jadi Ustadz melihat kajian, kemudian disampaikan bahwa ada 5 tahapan jin itu akan menggoda manusia. Ya. Salah satunya itu dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan zina, segala macam pokoknya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang hafal Al-Quran terus tiba-tiba dia tergelincir dalam dosa. Itu ulahnya jin gitu, ya. Jadi kita jangan sampai tergelincir pada hal-hal yang demikian. Kita harus fokus beribadah, ya.
Dan surga dan neraka ini ternyata sudah diniatkan dari awal, sudah Allah tentukan dari awal ya. Ya, salah satunya apa di sini? Surga. Uiddat lil muttaqin. Surga ini ternyata diciptakan Allah. Apa fungsinya? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Beda dengan neraka ya. Ini boleh tulis nih kalau mau nulis. Neraka ini uiddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sudah jelas ya ayatnya berarti ya. Ya. Jadi jangan heran bahwa kok nggak bisa ya neraka itu kayak surga, nggak bisa karena Allah sudah menciptakan hal ini untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalian tahu nggak bahan bakar dari neraka yaitu nih api yang dipergunakan untuk memasak oleh anak cucu Adam atau yang kita sering lihat di mana di kompor gas itu ya, kompor gas kalau kita nyalain cetek keluar api itu panasnya hanyalah sebagian dari 70 cabang panasnya neraka jahanam. Menurut kalian neraka jahanam itu terang atau gelap adik-adik semuanya? Coba. Gelap. Kenapa kok bisa gelap? Kenapa kok bisa gelap? Oh, terang start namanya api. Ya, soalnya apinya udah lama banget di apa ya? Apinya menyalanya. Betul tak? Ciptaan Allah. Karena apinya itu sudah dipanaskan 1000 tahun. Kalau kalian lihat ada, kalian pernah pergi ke las-lasan nggak? Lasan besi yang apinya nyembur itu. Apinya warna apa? Apinya warna apa? Kadang biru, kadang ini sih. Nah, kadang biru. Itu masih dalam tahap pemanasannya masih 1 jaman lah ya. Kalau masih kecil kita warnanya merah. Tapi warna di neraka jahanam itu warnanya hitam. Karena dari api yang merah sering kita lihat itu dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya jadi putih. Setelah jadi putih dibakar lagi. Jadi dipanasin terus sampai warnanya menjadi hitam. Ya. Wow. Dan api hitam itu sangat-sangat panas sekali. Kalau kita kena sekali aja, ya luka, kita akan terbakar, kita akan putus tangannya kalau kita mengetes gitu ya. Ya, nih. Dan ketika itu Rasulullah pernah berkumpul bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa, apakah kalian mendengar ada batu yang jatuh? Kata para sahabat, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menceritakan bahwa ada batu yang jatuh ke dasar neraka jahanam. Itu waktu yang dibutuhkan adalah 70 tahun. Ya. Jadi selama 70 tahun itu turun 70 tahun batu turun dari atas menuju ke dasar neraka jahanam. Baru nyampe selama 70 tahun. Ini waktu yang sangat lama ya adik-adik ya. Maka kalau kalian tahu neraka jahanam itu berada di dasar sekali ya. Sangat dasar sekali. Jadi sudah inti dari apa ya? Inti dari neraka. Jadi pusatnya kan neraka itu bertingkat-tingkat seperti surga. Dan neraka paling bawah itu adalah neraka jahanam. Nah, ada dikatakan bahwa kalau seandainya ada di dalam masjid ada 100.000 orang atau lebih, lantas ditaruh seseorang penghuni neraka, kemudian dia bernafas dan mengenal dirinya kayak aku adalah penghuni neraka, yang terjadi adalah tentu semua orang dan masjid ini akan turut terbakar. Kenapa? Karena tadi apinya itu sangat-sangat menyala, sangat menyakitkan. Ya, kalau terkena orang bisa jadi orangnya bisa hancur seketika. Nggak nunggu waktu. Kalau ada misalnya korban kebakaran kena luka bakar itu kayak masih ada daging-dagingnya. Ini kalau udah nerakanya dari neraka jahanam adik-adik, langsung habis setulang-tulangnya karena sudah dipanaskan ribuan tahun lamanya. Naudzubillah min dzalik. Dan para penduduk neraka saat itu, siksaan paling ringannya apa? Ini dari gambar ini apa? Sendal paling panas apa pakai begini? yang itunya Memakai sendal sampai otaknya mendidih. Wow, bayangin adik-adik.
Kira-kira kalau otak mendidih meledak nggak? Kamu ledakan. Siapa Ya, yang pernah nuklir. lihat otak? Siapa yang pernah lihat otak secara langsung? Pernah, Anak pernah. Otak apa? Otak manusia. Di mana? Anak pernah lihat di video. Video, bukan. Kamu lihat asli. Asli Lihat gitu, Ustaz. asli. Belum pernah. Nggak pernah Ustaz, nggak pernah. Sekali seumur hidup saya. Nih, kakak kasih tahu ya. Cara paling mudah untuk lihat otak itu kamu beli otak sapi, nak. Oh, Otak sapi itu bentuknya hampir mirip-mirip. Siapa yang pernah makan otak sapi? Belum. Belum pernah. Itu gizinya sangat tinggi sekali kalau kamu makan otak sapi. Jadi Anak ceritanya, ada. ini cerita nyata ya. Jadi kakak kemarin beli otak sapi untuk anak ustadz, anak anak kakak. bersat. Anak kakak itu, anak kakak beliin otak sapi. Nah, otak sapi itu dimasak lah. Kau tahu nggak bentuknya kayak apa? Kalau udah dipocek-pocek, kayak daging ikan gitu. Gampang putus, rasanya kenyal-kenyal gitu. Ya, ada gini Dia kan, nggak Ustaz? keras kayak daging sapi nggak. Jadi kalau kamu makan, itu langsung hancur gitu. Iya. Itu baru otak sapi, belum otak manusia. Gimana coba bayangin terbakar. Itu dimasak itu sama istri kakak, otaknya dimasak, terus dikasih makan. Cobain ya, cobain otak sapi. Otak sapi itu gizinya sangat-sangat banyak. Emang enak Ustaz? Gimana? Nggak tahu kak, Ustadz nggak nyobain, jijik. Yang makan anak Ustadz doyan banget, ham gitu. Lanjut. Nah, ada yang tebak ini apa? Mana Ustaz? Itu kayak yang mana ya? Di rantai Ustaz. Nanah gitu, Ustaz. Ini nanah, betul. Ini apa? Itu Kira-kira apa? Dengan ilustrasi ini, kira-kira ini apa? minuman Di orang rantai, kafir. Ustaz, di rantai. Minuman orang yang di neraka. Terus ada kayak duri gitu. Tahu Ya ini. apa? Kira-kira ini dipakai buat apa sih? Menghukum lah. Kira-kira dipakai buat apa? Buat dihukum. Menghukum. Jadi ini merupakan makanannya para penduduk neraka. Ini makanan zakum yang ada durinya. Kemudian ini makanannya itu seperti nanah ya, nanah penduduk neraka dikumpulin. Bukannya kepala manusia ya, Ustaz? Kepala setan. Kayak Terus nih, ini minumannya, kalau ini makanannya. Jadi ketika tadi makanan yang dimakan itu membuat perutnya hancur lebur, buar gitu. Kalau ini adalah minumannya, gislin. Terbuatnya dari apa? Dari muntahan, keringat, nanah, dan darah penduduk neraka, adik-adik. Jijik nggak? Iya. Jijik banget ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian, adik-adik ya. Dan serem banget kalau kita bayangin makanan dan minumannya penduduk neraka itu. Mereka nggak ada minuman lagi, adik-adik. Mereka mau minum air putih nggak ada, nggak disediain. Di sana nggak ada galon, di neraka nggak ada galon, nggak ada es kelapa, nggak ada es teh, nggak ada. Mereka cuma dikasih air. Yaitu kalau kamu mau minum, resikonya adalah ususmu akan tercerai-berai atau lepas semua ususnya. Dan ketika itu Kak akan menjerit para penduduk neraka. Wah, kesakitan ya. Setelah dia minum, kesakitan. Hal yang sangat menyedihkan sebenarnya dia. Ini coba baca siapa ya? Ibrahim, coba baca Ibrahim. Artinya Ibrahim. Dan jika Ibrahim, silakan Ibrahim.
Yang ini. Dan jika mereka Dan Ayo. jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Oke. surat Al-Kahfi Apa ini? Dan air muhal itu dan air muhal itu seperti minyak yang mendidih berwarna hitam, pekat dan bau busuk. Allah Ta'ala berfirman, ini langsung artinya. Dan mereka dan mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Na'udzubillah min dzalik. Jazakallahu khair. Ibrahim sudah membacakan. Ya, ini ya. Oke, sekarang kita main game. Gamenya adalah ucapkan warnanya, jangan tulisannya. Ucapkan bersama-sama ya. Oke. Ini jawabnya harus cepat. Ya. Siap, Ustaz. Misalnya, ini warna tulisannya apa adik-adik? Hitam. Hitam. Nah, nanti jawabnya harus sesuai warnanya, jangan tulisannya. Oke? Bisa? Oke. Siap. 3, 2, 1. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Biru. Waduh, hijau. Kuning. Merah. Oke. Barakallahu fiik. Nah, sekarang kita akan masuk ke surga. Sebelum itu, silakan istirahat 5 menit dulu. Silakan yang mau minum, yang mau kamar mandi dipersilakan ya. Tafadhol. Minum. Afnan. Di kulkas ada. Kakak yang ada ya? Apa yang digini? Bang, dia naos. Karena alu garing. Apa itu? Anan. Anan. Afnan. Kamu ngapain, Afnan? Tiduran. Masa kamera kamu dimatiin? Tuh ya, kamera. Oh, bakso. Bro, oi, Ibrahim ngapain? Oh, rajin kok, rajin. Itu di kamar kamu ya? Anan, Nan, kamu habis ngapain sih? Kayak kamu capek banget ini. Karena ditemenin ini. Mana temenin? Siapa? Boneka kamu.
Ini Oma. Oh, itu. Ya, ya, ya. Mana ya? Ah, Mulai lagi. Apa itu? Kita mulai, kita masuk ke surga. Apakah dari kalian, kita mulai lagi ya. Apakah dari kalian pernah melihat surga? nggak Apakah pernah. dari kalian pernah melihat paling indah sedunia di dunia ini? Pernah nggak? Di mana menurut kalian tempat yang paling indah di dunia ini? Apa Surga. Kayak banyak tempat tapi nggak Hutan. tahu. Kamar. Ya kayak Kamar. Ternyata dari manusia itu tidak pernah melihat yang namanya surga. Mau itu tempat paling bagus pun nggak akan bisa, karena surga itu adalah tempat paling damai, menyenangkan, dan dia akan selamanya, adik-adik. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya pasti menginginkan ya, adik-adik ya. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata penghuni surga itu punya rumah masing-masing. Tuh. Jadi nanti ketika kita masuk surga, kita itu sudah punya rumah, nggak usah beli. Bahkan orang yang di dunia nggak punya rumah, di surga nanti punya rumah. Terus apa nggak ketukar? Jawabannya nggak akan tertukar. Jadi nanti kalian akan berjalan menuju ke rumah masing-masing. Nanti mungkin ada yang tetanggaan sama yang sahabatnya di bumi misalnya, bisa juga ya. Jadi nanti bisa berada di rumah masing-masing, dan rumahnya terbuat dari apa, Nak? Rumah di surga nanti? Diamond. Mas, enggak. Lah, perempuan. Apa? Emerald. 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 Zamrud. Dari apa? Obsidian. Diamond. Terbuat dari mutiara ya. Mutiara. Terbuat dari mutiara, terbuat dari apa, dan banyak lagi. Jadi kita itu akan menikmati yang namanya keindahan di akhirat kelak nanti ya. Dan ini ketika nanti para manusia berkumpul, kalian tahu nggak, nanti itu manusia akan berkumpul, terus mereka tuh akan masuk ke berkumpul di depan gerbang surga. Dan kondisinya saat itu manusia itu berada di sini, di sini. Kayak gini. Untuk yang ikhwan deh, yang ikhwan pasti pernah ngerasain yang namanya habis sholat Jumat terus ngantri dan itu berdesak-desakan, bener nggak? Pengen dapetin jajanannya. Banget. Nah, kondisinya kayak gitu. Jadi nanti tuh semuanya bakal kayak cepet-cepetan, kayak cepetan bukain gerbangnya gitu. Tapi saat itu malaikat tidak akan membukakan. Malaikat nggak bukain karena itu perintah Allah untuk tidak membuka surga, untuk tidak membuka gerbang surga. Kalian tahu nggak, gerbangnya itu kalau kita jalan membutuhkan waktu 40 tahun lamanya untuk bisa sampai ke ujungnya lagi. Misalnya ujungnya itu di sini, nah ini digambar nih ya. Kamu mau ke sini, itu jaraknya 40 tahun, adik-adik. Panjang banget. Panjang banget. Kenapa panjang banget? Karena orang yang masuk surga itu dari yang awal hidup di bumi sampai yang hari kiamat. Makanya kenapa berjubel, semuanya pengen masuk. Tapi ketika itu Nabi Muhammad maju ke depan, ngelapor ke malaikat. Yang bilang apa? Tolong bukakan pintu, gitu ya. Ingin segera masuk ke surga. Lalu yang dikatakan oleh malaikat adalah apa, adik-adik? Malaikat berkata, sesungguhnya aku diperintahkan Allah
untuk tidak membukakan pintu ini selain untukmu saja. Akhirnya saat itu pintu surga dibuka, adik-adik. Betapa bahagianya para penghuni surga saat itu. Mereka berlarian, kayak misalnya kayak kamu pernah nggak lagi capek, tiba-tiba sampai rumah tuh kamu bisa minum air dingin yang nikmat banget. Nah di surga tuh lebih nikmat banget, nikmat lagi. Ketika di dunia ini misalnya termasuk warga-warga Palestina itu adik-adik, itu mereka ketika sudah mulai surga itu masya Allah pasti seneng banget. Pasti mereka bakal kayak bangga banget bisa masuk surga. Ya, semoga kita juga termasuk kakak, termasuk kalian, adik, umi, abi kalian itu bisa masuk surga bersama-sama. Sehingga apa? Supaya nanti bisa bertemu di surga nanti, adik, bisa berkumpul lagi. Karena nanti masing-masing dari kalian akan tinggal di rumah megah. Kemudian nanti kalian tahu nggak? Nanti kalian tuh akan ada kayak kaca gitu. Kacanya itu bisa ngelihat masa lalu alam yang lain. Dalam hal ini yang dilihat adalah neraka. Jadi kalian di surga nanti bisa lihat neraka lewat jendela. Lalu kalian melihat jendela terus kalian melihat kok orang-orang pada disiksa ya, serem banget siksaannya. Saat itu juga kalian akan menutup dan langsung makan yang banyak, terus kalian main yang banyak sehingga kalian akan lupa sama neraka tadi. Iya bang. Ya, itu kalian bisa lihat gitu. Nanti akan ada pasar adik-adik, yang mana pasar itu adalah tempat kalian bertemu sama teman-teman kalian di bumi. Ya, di bumi nanti kan bisa ketemu di surga nanti lewat pasar tadi yang setiap hari Jumat kalian itu bisa ketemu, bisa saling menyapa. Tapi bukan itu poinnya. Di surga nanti nikmat paling besar apa menurut kalian di surga? Bisa melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Itu dia. Bisa ngeliat wajah Allah itu merupakan nikmat yang paling besar sedunia dan akhirat. Dan kalian tahu nggak? Karena surga itu berpintu-pintu dan yang paling bawah itu setara dengan 10 kali dunia, maka orang yang berada di atas paling surga itu surga Firdaus yang isinya adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Mereka akan melihat seutuhnya bentuknya Allah itu seperti apa. Kalau yang di bawah-bawahnya ya sesuai kadarnya aja. Kadang sekelebat, kadang ya ditampakkan. Kalau di surga Firdaus itu betul-betul. Karena apa? Surga Firdaus itu di atasnya langsung arsy-nya Allah gitu. Ya. Jadi kalian kalau bisa berdoa, doalah apa? Minta apa? Firdausil A'la. Minta surga Firdaus. Karena itu adalah hal yang paling utama. Jangan sampai kita kemudian aku nggak apa-apa lah masuk surga yang biasa-biasa aja, bisa, yang penting aku bisa masuk surga. Enggak, adik-adik. Justru kalau bisa ya doanya tuh doa yang paling tinggi gitu ya. Dan orang-orang urutan orang-orang yang akan masuk surga lebih dulu. Sesungguhnya kelompok pertama yang akan masuk surga adalah orang-orang yang wajahnya bagaikan rembulan di malam purnama. Wah, pasti indah sekali. Kalau kalian lihat bulan purnama itu indah. Kedua, setelahnya bagaikan bintang di atas langit yang sangat terang cahayanya. Tuh. Mereka tidak pernah buang hajat dan air kecil, gak akan buang ingus dan ludah. Nah, ludah itu kotor ya. Jangan kira kalian ludah itu normal, boleh ngeludah sana sini. Ludah itu kotor. Ingus kotor. Kotoran telinga kotor. Ya, ini apa? Upil juga kotor. Kotoran mata kotor. Ya, kita buang hajat, buang air kecil itu kotor. Daki yang ada di tubuh kita tuh nggak ada nanti juga. Ya. Dan sisir yang mereka pakai terbuat dari emas. Keringat yang keluar dari tubuhnya tuh misek. Pernah nyium parfum misek gak kalian? Parfumnya tuh baunya enak banget, lembut. Wow. Tapi misek yang ada di dunia ini belum tentu seperti misek yang ada di surga nanti, adik-adik ya. Dan istrinya bidadari. Terus kemudian mereka diciptakan di atas satu orang dengan paras bapak mereka Adam. Jadi wajahnya seperti Nabi Adam. Nabi Adam tuh ganteng ya adik-adik ya.
Jangan kira Nabi Adam tuh nggak ganteng. Nabi Adam tuh ganteng. Makanya kenapa keturunannya adalah Nabi Yusuf gitu. Ya, sepanjang 60 dirok atau menjulang ke langit. Jadi tubuh kita nanti akan sangat gede sekali ya. Ya misalkan kalian di sini kecil-kecil misalnya. Nanti di surga itu akan tingginya itu 60 dirok. Nah, kondisi manusia bersih, wangi, tinggi, bercelak dan berusia 30 tahun. Siapa di sini yang pernah pakai celak? Atau kalian nggak tahu celak itu apa? Gak tahu, Ustaz. Enggak. Kakak tunjukin. Pakai. Ya, pernah dengar tapi ketawakan. Nih, lihat. Ini adalah celak. Jadi pakai hitam-hitam di mata sini. Oh, Ini namanya celak. Dan ini sebenarnya ini sunnah Rasulullah adik-adik. Sunnah yang ditinggalkan. Jadi Rasulullah tuh suka pakai celak. Bagi kaum laki-laki itu sunnah adik-adik, hal yang baik. Cara makainya gimana? Jadi itu kayak buat mata gitu di gini mata terus tarik gini, seret gitu. Nanti hitam sininya. Apakah Ustaz pernah nyoba? Jawabannya pernah. Ustaz pernah nyoba waktu ini di pondok. Waktu Ustaz mondok, Ustaz pernah pakai ini. Gimana habis nyobain? Apa? Perasaan gimana habis nyobain? Rasanya kalau kita pakai gini itu geli banget, geli. Aduh, sampai nangis. Makanya ini ada air matanya kan ini. Tapi kalau udah dipakai tuh kayak mata kita makin tajam kayak gitu. Laki-laki betul gitu. Terus cara ngilanginnya gimana sih? Ngilanginnya pakai air langsung hilang. Iya, celak ya. Nih tuh. Digambar kan matanya tuh. Ini bukan buat perempuan ya, adik-adik ya. Ini laki-laki. Tuh makanya nih kayak gini nih. Tuh. Gitu. Ya. Dan makanan yang mudah diraih hanya dengan dilihat. Jadi kalau kita nanti kalau saya pernah lihat dengar kajian itu, jadi gini, nanti ada karakter-karakter air yang ada di surga. Nanti dari sebelah kanan itu bentuknya kayak jahe yang enak diminum. Kemudian dari sebelah sini ada air yang manis yang enak diminum. Jadi tinggal kita duduk aja, tiba-tiba nanti ada mata air yang mancur, kita tinggal minum, adik-adik. Segampang itu, ya. Tambah lagi apa? Ada jenis macam-macam air yang banyak ya. Ada air yang terbuat dari susu, ada yang dari madu, dan ini susunya bukan dari hewan, susunya dari mata air ya di surga nanti. Dan nanti di rumah-rumah surga nanti itu kita di depan rumah kita akan mengalir air sungai yang kita biasa bisa minum. Yang itu air sungainya tidak akan membanjiri rumah kita. Ya, Masya Allah ya dia. Kita harus bercita-cita untuk masuk surga seperti ini sehingga kita bisa dapat nikmat yang banyak. Nah, tempat kita adalah surga, rumah kita sebenarnya. Beramal solihlah dengan banyak supaya kita termasuk orang-orang penghuni surga. Mari siapkan bekal menuju surga. Sudah siap untuk masuk surga, adik-adik? siap. Belum. Kalian sudah ya sekarang ya. Belum, masih mau beramal soleh, belum, Ustaz. Masih mau beramal soleh, belum cukup ya? Iya betul. Belum. Amalnya ya. Belum, Nanti ditagih sama masih Allah butuh kita waktu. hanya terdiam ya. Kita nggak bisa kenapa-napa. Ya semoga solih-solihin yang solih-solihat yang ada di kelas sore hari ini supaya bisa menjadi para penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini. Jadi kakak ucapkan jazakumullahu khairan kepada kalian semua. Mau game nggak kalian? Mau kemana? Kemana? Ya, oke. Jadi setelah ini kakak akan buat game. Jadi kalian bisa istirahat dulu. Nanti kakak akan kirimkan linknya dan nanti kita bisa main bersama-sama. Siap ya? Ya.
Oke, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas Ustaz. Oke. Nanti habis ini kakak akan kirimkan ini lagi ya. Kirimkan link lagi. Nanti kalian bisa masuk. Oke.